Bahkan pada kesempatan ini kita musyawarah tingkat Desa Napan untuk tahun anggaran 2024. Sesuai dengan informasi yang disampaikan bahwa hari ini kita melakukan musyawarah tingkat desa. Kita sudah melakukan musyawarah tingkat dusun, yaitu hari Selasa itu di dusun 1, hari Selasa itu di dusun 2, hari Selasa itu di dusun 1, hari Rabu itu dusun 2, dan hari Kamis itu dusun 3. Dan itu hasil mustus yang kemarin itu akan dimuat semua dalam RPJMdes Kepala Desa untuk satu periode masa jabatan 2023 sampai 2029. Dan hari ini hasil mustus yang kemarin kita akan memprioritaskan hasil mustus itu yang nanti sebentar kita melihat yang hasil mustus dari ketiga dusun itu, supaya hasil yang diprioritaskan itu untuk kebutuhan banyak orang. Jadi untuk prioritas kegiatan-kegiatan yang nanti sebentar kita lihat kembali itu dari dusun 1 sampai dusun 3 itu, supaya kita melihat itu hasil yang bisa kita prioritaskan, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk banyak orang. Jangan sampai kita hanya prioritaskan untuk individu, perorangan. Jadi hasil mustus yang kemarin itu banyak masalah itu yang ada yang usul bahwa ini tiap tahun itu hanya kita ada yang sudah terima bantuan berdobel-dobel. Maksudnya ya, kalau memang masyarakat Desa Napan sepakat untuk bantuan perorangan, berarti memang akan kembali ke orang yang sudah pernah terima. Karena misalnya dia kontrak atau PNS, itu secara persyaratan itu dia tidak akan masuk. Dia tidak akan masuk lagi. Tapi kalau untuk kebutuhan untuk seluruh Desa Napan, tetapi kalau untuk secara individu, maka di persyaratan itu akan ada juga. Maka yang memenuhi persyaratan itu yang nanti masuk dalam bantuan itu. Contohkan kalau untuk rumah layak huni yang kemarin ada diusulkan dari setiap dusun, bahwa in the time ada yang bongkar rumah bantuan, dibangun rumah bantuan lagi. Itu kan secara aturan itu dia harus ada persyaratan juga. Jadi persyaratan yang kalau memenuhi persyaratan, misalnya dia rumahnya sudah bagus, terus kita dia belum pernah dapat bantuan rumah, masa kita mau kasih lagi? Itu kan tidak mungkin. Oke, hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenannya kita boleh bertemu lagi di tempat ini dalam agenda musyawarah desa tahun 2024 di desa setiap dusun. Itu kita gali bersama tanpa ada konflik. Tentu kemudian kita harus memiliki rasa ego supaya mengumpulkan kepentingan kita masing-masing. Namun yang saya harapkan di sini adalah kita lebih banyak berpikir soal dampak terhadap kebersamaan kita di desa kita, supaya kemudian tidak terkesan bahwa setiap usulan kita atas kepentingan atau tunggangan dari golongan atau kelompok-kelompok tertentu. Yang kita tahu bahwa kita adalah satu desa Napan, sehingga program yang perlu kita, masalah dan potensi yang perlu kita bahas, kita gali, kita usulkan adalah semua kebutuhan yang merangkum seluruh aktivitas, seluruh sumber daya yang ada di desa. Yang berikut dalam visi-visi saya itu, dalam mustus saya sudah uraikan banyak di lingkup pendidikan,
kesehatan, pertanian, peternakan. Bapak Ibu sudah tahu visi misinya, dan ini juga situasi memang sudah lama saya mengkampanyekan visi misi saya, tapi saya pikir masih segar. Ada yang kemarin di Musbis sudah sentil sedikit soal program-program saya, sehingga mungkin program-program saya itu yang dianggap pantas layak untuk kebaikan kita di Desa Napan, dan buktinya adalah saya selaku kepala desa hari ini. Sehingga saya harap program-program itu dikaji lebih dalam lagi untuk kemudian asas ketepatan pemanfaatannya terhadap Bapak Ibu seluruh masyarakat Desa Napan itu dapat dipenuhi. Mungkin tidak banyak hal yang saya tekankan adalah soal, karena yang saya lihat di sini adalah ini sering berhadapan dengan masalah ternakan, pertanian. Itu nanti saya pikir hari ini juga akan jadi perdebatan panjang, sehingga mungkin ini salah satu pola atau salah satu konsep yang saya mau tawarkan itu adalah, ya hakikatnya itu adalah untuk mempertahankan pertanian yang bernilai, pertanian yang berisi, peternakan yang berkembang, populasi ternak itu bisa dihitung, bisa menopang ekonomi setiap orang. Itu hanya bisa memperhatikan aspek keamanan mereka. Pertanian aman, peternakan aman, kehidupan manusia aman. Karena kalau misalkan kita semua tumpuannya kepada pertanian, sejak turun temurun Desa Napan saya belum pernah lihat orang pikul padi, jual padi di pasar lama. Yang jual ubi kayu di pasar lama dan jalan itu orang Panain, abang tidak ada. Sekarang kami sudah mau tua kembali seperti Bapak Ibu. Sehingga itu perlu untuk kita semua berbesar hati, coba kita pikirkan solusi. Saya pikir perdebatan soal kasus itu sudah kita lalui di Muskus. Sekarang yang perlu kita cari adalah solusi, jalan keluar. Kira-kira kita mau buat seperti apa sehingga semua permasalahan yang kemarin kita perdebatkan dalam Muskus itu bisa dirumuskan dalam satu program yang nanti menjawab semua persoalan, terlebih khusus kepada pertanian dan peternakan. Bapak Ibu sendiri yang nanti akan menentukan itu, sehingga supaya tidak terkesan bahwa kami yang ada di depan sini mengintervensi hak Bapak Ibu untuk mengusulkan program-program itu terkait kesejahteraan Bapak Ibu. Saya harap kita semua bisa melangsungkan diskusi Musdes ini dengan kepala dingin dan lapang dada, supaya tidak ada timbul tersinggungan di antara kita. Saya pikir kita di sini semua punya ternak, meskipun kecil, meskipun jumlahnya satu, tapi ada. Tapi kita perlu berpikir bahwa ternak itu tidak harus hari ini habis. Dia juga butuh kehidupan di hari esok dan seterusnya, supaya kita tetap aman dalam segala urusan. Apalagi ini soal kita punya kultur yang sedikit mau dibilang konsumtif. Semua urusan di kampung ini membutuhkan biaya, membutuhkan ternak, membutuhkan uang. Sehingga saya harap forum Musdes hari ini benar-benar itu adalah salah satu tolak ukur, hasilnya itu asal tolak ukur untuk kesejahteraan kita 6 tahun ke depan, bukan hanya untuk 2024. Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita Musdes dan Musdes ini nanti untuk perumusan RPJMDes. Barangkali ada yang kemarin bilang bahwa saya tidak punya kebun. Kalau kita pagar ini mau bagaimana? Tidak punya kebun. Tapi kalau selama ini olah kebun, berarti pasti berpikir soal keamanan kebun, supaya kemudian tidak dampak. Artinya bahwa kita tidak monoton, mendorong pada satu bidang dan mengorbankan
bidang yang lain. Misalkan begini, kita monoton bilang harus hijau, kebun harus hidup, begini. Lalu kita menyepelekan ternak, tidak boleh. Itu bukan solusi juga. Harus berjalan seirama. Ternak hidup, pertanian hidup, bidang lain-lain pun berjalan. Sehingga saya pikir kita punya perdebatan ini dari tahun ke tahunnya hal yang sama ini. Bahkan ada yang kita saling simpan rasa amarah dalam hati hanya soal mui dan Allah. Kalau kita semua, saya kita semua ini kan tiap hari kerja masing-masing. Kita punya budaya gotong royong seperti dulu sudah tidak ada. Sehingga saya pikir forum ini sangat penting untuk kemudian selain kita memusuhkan potensi-potensi yang ada, juga menjadi bahan refleksi untuk kita. Kenapa tidak hal baik yang dulu pernah ada di desa Napan, pernah dikerjakan, diterapkan di desa Napan itu hilang begitu saja. Contohnya adalah gotong royong. Tidak ada lagi gotong royong. Sehingga sekarang di pemerintahan juga banyak bicara soal gotong royong, yuk kelompok. Saya kecil itu saya sering lihat itu. Kelompok cinta damai, hari tapain sagau biu, tapain sagau sini, tapain sagau SS bukan. Itu budaya gotong royong yang sangat baik. Sekarang tidak. Pertanian butuh modal uang yang cukup banyak. Sampai-sampai hasil panen tidak mencapai pengeluaran. Nah, ini perlu harus kita pikir. Apakah kita anggap itu kemajuan atau bahkan satu langkah kita mundur? Saya harap masalah-masalah yang ada, potensi-potensi yang ada itu kita diskusikan dengan kepala dingin. Tidak usah saling menyerang, saling mempersalahkan. Oh, ini kamu salah, ini kamu salah. Seharusnya begini. Pasti ada selisih pendapat dalam hal untuk mencari kebaikan. Tapi tujuannya satu. Kalau semua sebentar solusinya itu kita tidak baik untuk kita semua. Yang tadi kita saling mempersalahkan, kita jadi tidak baku kurang hati lagi karena kita sudah mendapatkan solusinya yang tepat. Visi misi saya itu saya kemarin sudah sempat singgung, saya ambil garis besarnya. Di bidang pendidikan itu ada. Bidang pendidikan yang melingkup dalam pemerintahan desa itu, yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan desa itu ada PAUD. Adalah PAUD. Terus kesehatan. Kesehatan kemarin kita sudah bicara soal stunting, lansia, ada bidang desa yang menangani kita punya masyarakat. Terus lagi kemarin ini baru ditambah lagi soal upaya pencegahan pengedaran narkotika dan miras. Apalagi di tahun kemarin kita ditetapkan sebagai desa bersinar, sehingga nanti ke depan mesti harus masyarakat semua kita saling mendukung untuk sama-sama melakukan gerakan pencegahan ini. Saya tahu bahwa kita di sini tidak ada pengguna narkoba atau pengedar narkoba, tapi namanya kita di wilayah NKRI, kita harus tahu itu, bahwa itu obat-obat yang dilarang oleh pemerintah. Sehingga ketika melintas lewat sini kita tahu bahwa itu berbahaya. Yang berikut sarana prasarana umum, soal pembangunan penataan wilayah pedesaan, infrastruktur desa, terus itu soal pelestarian lingkungan hidup. Kemarin sempat dibahas dalam Musdus Dusun 3 bahwa harus kita pikirkan tentang hutan adat kita yang sudah semakin hari semakin sempit. Ini harus kita pikirkan. Nasli beteketak nasli
tapi semakin hari dia semakin sepi. Nah itu mesti harus kita pikirkan bersama. Lalu yang berikut, pariwisata. Bidang pariwisata. Pariwisata yang saya harap ke depan itu kalau dana desa hilang, ini Bapak Ibu yang harus kita tahu, BUMDes itu kemudian akan menjadi lambungnya pemerintah desa. Dapat hibah di desa untuk menjawab semua kebutuhan permasalahan di desa. BUMDes. Jika suatu saat pemerintah hapus ini dana desa, sehingga yang nanti kita kejar adalah PADS. Salah satu upaya kita untuk bisa mengejar PADS kita berpikir harus ada satu ikon pariwisata. Kebetulan kita di sini ada PLBN. Saya pikir banyak pelintas, banyak pengunjung. Setidaknya dia datang, dia meninggalkan sedikit untuk desa kita. Yang berikut itu sosial budaya. Sosial budaya untuk kehidupan masyarakat desa Napan, saya pikir kita sudah tahu soal kebersamaan kita dalam adat, terus dalam perayaan-perayaan besar lain. Yang berikut pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu, saya hanya menjelaskan secara garis besar. Saya pikir usulan-usulan ini masih segar di kepala karena kita jeda waktu antara Musdus dan Musdes ini tidak lama. Kita Musdus hari Kamis, istirahat Jumat, Sabtu, Minggu, hari ini kita Musdes. Sehingga usulan-usulan yang saya ikuti dalam dusun 1 sampai dusun 3 tidak keluar dari saya punya program visi misi yang saya dengar, sehingga ini butuh kolaborasi dari semua kita. Ada semua ini kita masyarakat, tapi di dalamnya ada banyak jenis pangkat dan golong. Ada yang sebagai pengusaha, saya tidak sebut ASN. Ada banyak jenis kita di kampung ini, sehingga kita perlu berkolaborasi untuk menjawab semua kebutuhan kita. Mungkin hanya itu saya punya gambaran umum terkait visi misi saya, visi misi kita lagi, bukan visi misi saya, visi misi kita. Visi misi kita ini semoga Musdes hari ini menghasilkan pikiran-pikiran atau ide-ide yang baik dalam perjalanan pemerintah Desa Napan 6 tahun ke depan, dan khususnya tahun 2024. Apa yang harus kita kerjakan? Yang tadi kita bahas soal prioritas. Saya pikir yang di 2024 kita utamakan kebutuhan yang harus dan sangat mendesak, yang mau tidak mau harus kita tahan. Saya pikir itu Bapak Ibu sudah tahu. Kemarin Musdus sudah bahas banyak, bahkan ada yang sampai berselisih pendapat. Itu baik, namanya musyawarah memang harus begitu. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan malam. Saudara yang berikut penjelasan Permendes terkait dengan prioritas penggunaan dana desa oleh Pembantu Desa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ini saya lihat muka-muka serius semua. Ya baik, ini mungkin karena siang, jadi ada yang mengatur, ada yang pikir untuk ngopi kebun, juga banyak pikiran yang ada fisik di sini, tapi banyak pikiran di luar. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Desa
8. Saya hormati Pak Ketua BPD bersama anggotanya. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa bersama staf. Yang saya hormati Ibu Ketua di Penggerak PKK bersama Napan bersama dengan anggota-anggotanya. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat. Sebelum kita masuk pada proses kegiatan untuk kegiatan tahun anggaran 2024, kami mungkin sedikit memberikan penyampaian terkait dengan kegiatan kita hari ini, sehingga Bapak Mama semua kita bisa punya satu pemahaman, satu konsep terkait dengan proses pembangunan desa. Jangan sampai pemerintah desa mempunyai pemahaman tersendiri, lalu masyarakat mempunyai pemahaman yang lain, hingga terakhir proses pembangunan tidak bisa berjalan karena kita hanya sibuk dengan selisih pendapat di desa. Hingga terakhir proses pembangunan tidak berjalan, tapi kita hanya duduk berdebat, berkelahi soal selisih pendapat itu. Baik Bapak Mama semua, terkait dengan tahapan kita untuk perencanaan di desa, jadi itu kita sesuai dengan Permendagri 114, itu tahapannya kita mulai dari tingkat musyawarah di tingkat itu yang kemarin Bapak Mama sudah lakukan. Kami tidak sempat hadir, Pak Robert yang hadir. Kami mendapat informasi musyawarah di tingkat dusun untuk di desa Napan ini dilakukan 3 hari. Karena kita di sini ada 3 dusun. Lalu musyawarah sesuai dengan Permendagri 114 itu perencanaan berbasis partisipatif masyarakat. Itu terkait dengan Permendagri 114. Tapi ada satu regulasi lagi, itu Permendes nomor 20 tahun 2020. Itu dia punya proses perencanaannya itu berbasis data, yaitu melalui pendataan SDGs. Hanya 2 regulasi ini belum dicabut, Permendagri 114 belum dicabut, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan di desa ini kita bisa menggunakan 2 regulasi, Permendagri 114 maupun Permendes nomor 1 tahun 2020. Kita bisa kolaborasikan antara 2 regulasi. Ibu regulasi yang terbaru itu Permendes nomor 21 tahun 2020. Itu dia pun proses perencanaannya itu kita berbasis data. Jadi kita tidak lagi melakukan musyawarah di tingkat dusun sebenarnya. Kalau kita menggunakan regulasi Permendes nomor 1. Tetapi karena Permendagri nomor 114 belum dicabut, maka kita bisa menjalankan 2 ini untuk saling melengkapi. Karena kalau kita hanya fokus menggunakan data atau rekomendasi dari data SDGs, itu saya rasa belum lengkap, karena kita punya pendataan SDGs Desa Napan belum 100%. Bukan hanya Desa Napan ya, untuk SDGs ini untuk Kecamatan Bikomi Utara ini memang baru beberapa desa, baru 2 desa yang sudah 100%. Sehingga kalau kita perencanaan pembangunan desa menggunakan rekomendasi SDGs itu belum, datanya tidak valid, sehingga perlu dilakukan musyawarah di tingkat dusun supaya betul-betul kita menggali
potensi dan masalah yang ada di tingkat dusun. Jadi tadi Pak Desa sudah gambarkan, Pak Ketua tadi sudah gambarkan, kemarin kita sudah berdebat tingkat musyawarah tingkat dusun. Itu perencanaan partisipatif, artinya masyarakat di tingkat dusun diundang, kita duduk bersama, kita menggali seluruh potensi yang ada di dalam dusun kita dan masalah. Jadi kalau kita mau menghasilkan suatu kegiatan yang betul-betul kena dengan kebutuhan masyarakat, kita bukan hanya lihat potensi, tapi kita betul-betul harus melihat juga dengan masalah. Jadi kemarin sudah 3 hari sudah melakukan musyawarah tingkat dusun, dan saya yakin pasti banyak usulan yang dihasilkan, banyak sekali. Banyak ya Pak Mam semua? Banyak sekali. Karena usulan kita dari 3 dusun karena terlalu banyak yang kita sudah hasilkan di musyawarah tingkat dusun, maka hari ini ada satu tahapan lagi yang dinamakan dengan musyawarah tingkat desa atau musdes. Kenapa dilakukan musyawarah desa? Karena semua usulan kegiatan yang sudah dihasilkan pada saat musyawarah tingkat dusun itu tidak mungkin pemerintah desa harus mengakomodir untuk membiayai tahun 2024. Betul atau tidak? Betul, karena dusun satu pasti usulannya banyak sekali kemarin. Berdebat begitu banyak. Pasti banyak usulan kan? Dusun 2 juga sama, dusun 3 juga sama. Ini saya lihat tadi Pak Sek sudah rangkum dalam rekapan usulan untuk 3 dusun. Begitu banyak. Sehingga hari ini Bapak Mama semua dihadirkan untuk kita memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang kemarin 3 dusun sudah usulkan. Jadi kehadiran kita di sini, kita tidak lagi melihat memperjuangkan dari masing-masing dusun lagi. Dan kita prioritas kegiatan ini kita lihat secara skop desanya. Kita tinggalkan sudah yang kita ego-ego dusun. Dan sampai sebentar kita tidak harus kita bakal berdebat, hanya masing-masing dusun mempertahankan dia punya usulan. Tapi kehadiran kita hari ini, kita fokus untuk memprioritaskan kegiatan yang betul-betul mendesak untuk didanai di tahun anggaran 2024. Bisa? Pak Desa tadi bilang, sebenarnya kita diskusi dengan kepala yang dingin, berdebat dengan kepala yang dingin, dan sampai kita pun perdebatan tidak ada solusinya. Terakhir masing-masing bubar karena masing-masing pertahankan dia punya argumentasi. Jadi Bapak Mama semua diundang untuk sama-sama kita datang untuk memprioritaskan. Kita melihat dari sekian begitu banyak usulan, kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang menjadi prioritas, menjadi mendesak untuk didanai, dibiayai di tahun anggaran 2024. Itu harus dilihat yang mendesak, yang menjadi prioritas. Jangan kita hanya dari keinginan, tapi kita harus betul-betul melihat bahwa ini sangat mendesak. Dia bermanfaat untuk banyak orang. Itu yang pertama ya. Lalu yang berikut, untuk kegiatan musyawarah tingkat dusun dan hari ini, itu juga karena kita di Desa Napan ini kan kita pun kepala desa baru dipilih, baru dilantik di bulan Juli kemarin, sehingga dokumen RPJMDes-nya juga belum ada. Secara regulasi, secara aturan, bahwa ketika kepala desa dilantik, setelah 3 bulan dilantik, maka dia pun dokumen RPJMDes-nya itu sudah harus ada. Jadi hari ini kita akan pembahasan kita mulai dari yang muskus dengan ini hari ini, itu nanti kita akan menghasilkan 2 yang harus kita nanti akan dihasilkan, yaitu dokumen RKPDes dan dokumen
Kalau dokumen RKPDS itu dokumen yang bagaimana? Ada yang tahu kah? Dokumen RKPDS dan dokumen RPJMDes. Kalau RKPDS itu yang ke mana? Ya, kalau RKPDS kita anggap pendek, dia hanya 1 tahun. Yang hari ini kita mau prioritaskan, kira-kira kegiatan mana yang mau didanai di tahun anggaran 2024. Kalau RPJMDes itu jangka panjang, yaitu 6 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala desa. Sehingga visi misi program kerja kegiatan kepala desa itu akan tertuang semua di dalam dokumen RPJMDes. Jadi usulan-usulan yang kemarin sudah dilakukan penggalian gagasan di tingkat dusun itu akan dimasukkan dalam dokumen RPJMDes. Seperti itu Bapak Mamsen. Kalau misalnya dokumen RPJMDes-nya Oktober kalau sudah selesai, November sudah selesai, nanti ke tahun depan itu kita tidak lagi melakukan musdus. Kita hanya melakukan review atau evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dokumen RPJMDes. Karena hasil kegiatan-kegiatan yang dimasukkan dalam program kegiatan 6 tahunan kepala desa itu kan hasil dari kemarin kita musdus itu. Nanti tim akan dibentuk untuk menyusun dokumen RPJMDes. Sehingga kemarin dari dinas meminta untuk di bulan Oktober ini tanggal 10 itu dokumennya sudah habis, sudah selesai. Tapi ini untuk Kecamatan Bikong Utara yang semua belum masih dalam proses penyusunan. Tetapi kalau target dari dinas itu tanggal 10 itu sudah dilakukan evaluasi di tingkat kecamatan. Jadi untuk 2 dokumen hari ini setelah kita melakukan musyawarah desa, nanti tim akan menyusun 2 dokumen ini, yaitu dokumen RKPDes dan dokumen RPJMDes. Bisa ada pemahamannya terkait dengan kita punya kegiatan hari ini. Lalu yang berikut, saya mungkin menyampaikan sedikit terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Kemarin saat musdus mungkin sudah disampaikan oleh Pak Robert bahwa ada kegiatan-kegiatan wajib yang desa harus lakukan atau desa harus anggarkan di tahun 2024. Yaitu yang pertama, operasional 3% pemerintah desa. OPS PMDes itu 3%. 3% dari kita punya pagu anggaran dana desa. Itu di sini mungkin 600 lebih ya, Bapak saya 600 lebih. Anggaran tahun kemarin turun. Mudah-mudahan 2024 bisa naik. Jadi 3% dari pagu DD. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kegiatan stunting, pencegahan stunting, itu wajib. Tadi Bapak Desa bilang ada yang protes, bilang itu biar sampai dimanapun akan protes untuk batalkan, itu wajib. Itu kita tidak biar protes sampai di pusat, itu tetap wajib untuk dilakukan. PMT stunting, pencegahan terhadap stunting, masalah stunting, yaitu terkait dengan ibu hamil dan ibu hamil, ibu menyusui dan bayi balita. Jadi ini dari kesehatan yang tahu itu. Lalu yang berikut terkait dengan BLT. Kalau untuk stunting itu selain PMT ada di insentif. Ada insentif kader posyandu, ada insentif bidan desa, ada insentif guru PAUD. KPM. Dengan KPM. Itu wajib itu. Sehingga PMT ini untuk masalah stunting
kemarin hasil timbang itu belum keluar ya? Hasil timbang bulan Agustus kemarin? Sudah? Sudah. Ada penurunan kan? Ada penurunan. Ada penurunan, baik. Jadi nanti fokus untuk penanganannya itu kita sesuai dengan data kita yang kita bawa. Stuntingnya berapa? Ibu hamil ini yang belum bisa dideteksi karena bisa dalam perjalanan. Dia 10% sampai dengan 25% dari pagu DD. 10% sampai dengan dia minimalnya 10%, dia maksimalnya 25%. Itu wajib. Jadi tergantung dari kita punya pemanfaat BLT di kita punya desa. Kalau dia tidak mencapai 25% ya, dia tidak boleh turun lebih dari 10%. Dan nanti saat input di aplikasi Allspam itu tidak terima karena dia harus minimal 10%. Itu yang BLT ya. Yang kedua itu terkait dengan ketahanan pangan dan hewan. Itu 20% dari kita punya pagu DD. 20% dari pagu DD, ketahanan pangan dan hewan. Kalau kita ngomong tentang ketahanan pangan dan hewan itu berarti ada kegiatan terkait dengan pertanian, dengan peternakan. Contoh misalnya ke pengadaan ternak atau pengadaan alat-alat pertanian, 20%. Pertanian. Tapi kita usulkan sesuai dengan kita punya potensi-potensi yang ada di kita punya desa. Dan sampai kita usulkan alat yang didatangkan sesuai dengan kita punya kondisi di desa. Terakhir kita tidak gunakan itu alat, kita hanya nonton itu alat. Terkait dengan kegiatan wajib ketahanan pangan dan hewan 20%. Dan yang berikut terkait dengan BPJS. BPJS baik ketenagakerjaan maupun kesehatan. Ini kemarin di KTU untuk BPJS kesehatan itu dibatalkan semua karena katanya dari daerah dinas kesehatan sudah yang membiayai, sedangkan dana desa fokus kepada BPJS ketenagakerjaan. Kemarin sudah berjalan BPJS ketenagakerjaan. Lalu ada kegiatan yang berikut terkait dengan narkoba. Tapi untuk yang narkoba dan untuk penanganan TBC, ini dia punya regulasi secara keluar dari kementerian belum ada. Ini baru kisi-kisi. Tapi itu pasti arahnya ke sana. Terkait dengan pencegahan untuk narkoba dan TBC. Ini yang kegiatan-kegiatan wajib yang harus desa membiayai untuk kegiatan 2024. Kita punya sumber pendapatan di desa itu ada berapa macam? Satu saja. Kita punya sumber uang yang ada masuk ke kita ke desa, ada sumbernya apa sih? 2, DD, ADD. Dari ADD dengan dan sebenarnya ada satu lagi, yaitu ya desa tadi Bapak Desa omong itu yang paling penting yang PADES, pendapatan asli desa. Kita kembali dulu ke kita punya pembiayaan. Dari kita anggaran kan 600 lebih juta. Kalau kita kurangkan dengan kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan oleh desa, itu pasti kita pun dari 600 juta itu pasti akan sudah mulai berkurang. Jadi mungkin ya tinggal kita mungkin sekitar 200-an lebih juta dari sumber dana desa. Dari 200 juta ini yang akan membiayai untuk ini hari kita kegiatan prioritas kegiatannya apa-apa saja. Makanya kita sampaikan, gambarkan supaya okat negat motor seko. Kita pikirkan saja yang betul-betul mendesak. Kira-kira apa kegiatan apa? Kita tentukan bersama
prioritas satunya berapa, prioritas keduanya kegiatan apa, prioritas ketiga kegiatannya apa. Kita prioritaskan 5 kegiatan, yang lain itu nanti kita evaluasi di tahun berikutnya lagi. Karena kalau kita dorong begitu banyak kegiatan, kita anggaran yang kestingan kita hanya 200-an lebih juta. Memang kita dengar bunyinya besar. Kalau ADD kan 200 lebih juta. Ditambah lagi dengan DD kan 600 kegiatan wajib. Kita uang ini dana desa hanya kestingan kita sekitar 200-an juta lebih. Sedangkan ADD itu untuk pembiayaan terkait dengan insentif honor pemerintah desa, BPD, operasional BPD, operasional pemerintah desa, kegiatan-kegiatan untuk lembaga kemasyarakatan, lalu ada sarana prasarana pemerintah desa, itu habis 200 juta. Jadi kita mengharapkan itu dana desa yang 200 juta lebih. Dari 200 juta itu, hari ini yang kita prioritaskan, kira-kira kegiatan apa yang mendesak untuk bisa didanai di tahun anggaran 2024.